ketika kita hari ini, maka ketauladanan tersebut ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah yang dikatakan oleh Al-Quran, yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Allah menyebutkan bahwa sesungguhnya pada diri Rasul itu ada ketauladanan, bahkan sebagai puncak ketauladanan dalam setiap fase perjalanan kehidupan beliau, dari masa kecil, dewasa, ketika menjadi seorang suami, tatkala menjadi seorang ayah, tatkala menjadi seorang mertua, dan tatkala sebagai seorang yang telah menjadi kakek dari cucu-cucu beliau, dan sebagai sosok pemimpin bumi yang telah mampu melahirkan sebuah karya terbaik dalam rangka untuk menghantarkan kehidupan umat manusia selaras dan sejalan dengan fitrah kemanusiaannya. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan salam dan salawat kita untuknya, dan kerinduan kita semoga senantiasa terpelihara, sebab kita akan tagih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kita merindukan, maka Allah pasti akan mempertemukan kita dengan orang yang kita rindui. Maka kerinduan kepada Rasulullah merupakan kerinduan yang tepat sasaran, sebab kelak kita akan begitu berharap dapat dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surganya Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuknya, keluarganya dan para sahabatnya, serta pengikut yang istiqomah hingga yaumil qiyamah. Sebuah pentas kehidupan sudah dibentangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan potret yang Allah hadirkan menjadi contoh utama yang dapat kita contoh dalam hidup dan kehidupan kita. Apalagi di kondisi kehidupan dekade yang terakhir ini, di saat kita kehilangan sosok untuk kita tauladani, maka sesungguhnya sebagai orang yang beriman, sebagai seorang muslim, tidak akan pernah merasa kehilangan sosok untuk dicontoh, untuk ditauladani, untuk dikagumi. Sebab Rasulullah meskipun 14 abad lamanya sudah meninggalkan kita, akan tetapi seolah beliau hidup di tengah-tengah kita, senantiasa hidup untuk dapat kita jadikan sebagai tauladan. Kiprah beliau dalam rangka mendidik anak-anak muda sebagai generasi penerus estafet kepemimpinan, estafet dakwah, estafet pendiri dan pembuka peradaban Islam yang mulia, menjadi buah tangan yang senantiasa dapat kita baca sampai saat sekarang ini, di saat kita hidup di zaman di mana begitu banyak fitnah yang mendarat di tubuh umat Islam ini. Hadirin pemirsa Al-Wasliyah Sukma Channel yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berlanjut dengan mengenal sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah ikhtiar yang penuh dengan muatan nilai dalam hidup dan kehidupan kita. Di dalamnya terkandung dimensi sesuai dan selaras dengan apa yang kita kehendaki. Ketika kita melakukan pendekatan apapun, maka di dalamnya kita akan mendapatkan mutiara yang begitu indah.
yang begitu melenakan pandangan, membangkitkan gairah keislaman kita, dan menggerakkan umat ini untuk kembali melahirkan kebangkitan Islam sebagaimana yang pernah ditorehkan oleh generasi terdahulu. Generasi sahabat merupakan generasi yang terbaik, dan itu diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di tengah-tengah generasi tersebut, mereka adalah merupakan kaum milenial, anak-anak muda yang hebat, yang memiliki kekuatan akidah yang tak lagi bisa kita ragukan, yang memiliki kekuatan fisik yang bisa dihandalkan di setiap medan apapun yang mereka lintasi, medan apapun yang mereka harungi, baik di daratan, di lembah maupun di gunung-gunung. Ini adalah merupakan generasi yang ditempa langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan anak-anak milenial ini adalah merupakan generasi yang terbaik, di mana mereka ada yang termasuk as-sabiqunal awwalun, anak-anak atau orang-orang yang pertama sekali masuk ke dalam Islam, dalam dakwah Islam yang pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalamnya juga ada anak-anak muda yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajib masuk ke dalam surga. Dan inilah anak-anak muda milenial yang kita kaji dalam barisan anak muda di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kebanggaan sebagai seorang milenial sebetulnya, bahwa sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mampu melahirkan, kaderisasi berjalan begitu sangat efektifnya, sehingga anak-anak yang dikader oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkhidmat kepada agama ini tanpa sedikit pun berpikir apa imbalan yang dapatkan dalam kehidupannya. Mereka sama sekali tak berpikir ketika berdakwah akan mendapatkan uang, ketika berdakwah akan mendapatkan kedudukan, ketika berdakwah akan mendapatkan fasilitas mewah dari tempat yang didatangi atau dikunjungi. Mereka sama sekali tak pernah berpikir mereka akan mendapatkan karpet merah sebagai seorang da'i ketika menyampaikan risalah Islamiyah ini. Dan mereka juga tak pernah memikirkan elu-eluan daripada jamaah, gegap gempita tepuk tangan yang meriah, tawa canda yang begitu sangat luar biasa, sambutan euforia daripada jamaah kepada seorang da'i. Dan mereka sama sekali orientasinya tak pernah mengarahkan untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya duniawi tersebut. Tapi justru sebaliknya, mereka adalah merupakan para da'i yang sangat berdedikasi, sangat loyal, rela mengorbankan apapun yang ada pada diri mereka. Mereka rela meninggalkan ibunda tercintanya demi untuk ketaatan kepada Allah. Mereka rela berpisah dengan keluarga yang mereka sayangi demi untuk mendapatkan keridhaan Allah. Mereka rela bertaruh nyawa untuk mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka rela menjual seluruh hartanya kepada Allah demi untuk mendapatkan keridhaan dan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pantas dan wajar kalau generasi mereka diistilahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai generasi yang terbaik di kurun yang terbaik setelah kurun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukuplah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi wakil dari simpulan terhadap kondisi penilaian anak-anak muda yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasarani as-sabab fakhazalani as-suyukh. Yang menolong aku dalam dakwah adalah anak-anak muda, dan yang menghalangi dakwahku adalah para orang-orang tua. Sebuah kabar gembira dan sebuah sentilan yang begitu sangat luar biasa bagi kita yang sudah tua-tua ini. Hadirin pemirsa kajian 2 Al-Wasliyah Semua Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kali ini kita kembali mengeksplor
membuka lembaran-lembaran terbaik dari sahabat-sahabat muda yang bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Islam, beriman kepada yang dibawakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berjuang bersama dengan Nabi, rela mengorbankan apapun demi untuk mendapatkan keridhaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Sebuah ketauladanan yang sangat luar biasa. Sehingga sebetulnya sebagai generasi muda Islam, kita tidaklah kehilangan sosok untuk dapat kita kagumi dalam kehidupan kita. Sebab sosok tersebut, potret tersebut tetap ada dan hidup sepanjang sejarah perjalanan kehidupan umat manusia sampai detik kita sekarang ini. Maka anak-anak muda kita mesti kita kenalkan kepada sosok yang nyata, bukan sosok yang fiktif dengan kisah fiksi yang sama sekali tak pernah ada di bumi, tapi diada-adakan, dielu-elukan. Tapi ini merupakan pahlawan-pahlawan besar di dalam Islam. Anak-anak muda milenial yang usianya masuk ke dalam Islam belasan tahun, berjuang bersama dengan Nabi, dengan harta, dengan tenaga, dengan nyawa, waktu, kesempatan, semuanya diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Implementasi dari Al-Quran surah As-Saff ayat 10 dan 11, maka potretnya ada pada diri sahabat radhiyallahu anhum yang telah dikader oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa Al-Wasliyah Semua Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan berkenalan dengan sosok pemuda yang hebat. Beliau adalah sahabat yang mulia, Talhah bin Ubaidullah At-Taimi radhiyallahu anhu. Talhah bin Ubaidullah dari Bani Taif yang merupakan sepupu dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan sekaligus kelak nanti beliau menjadi menantunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab putri Sayyidina Abu Bakar dinikahi oleh Talhah bin Ubaidullah radhiyallahu anhu, dan putri beliau bernama Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Hadirin pemirsa Al-Wasliyah Semua Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba untuk mengurai bahwa Talhah bin Ubaidullah adalah merupakan anak muda yang dermawan dan memiliki keberanian. Masuk ke dalam Islam di usia masih belia 15 tahun. Kisahnya sangat menarik. Pada saat beliau berada di satu negeri, melaksanakan lawatan dagang sebagaimana kebiasaan daripada suku Quraisy. Ketika beliau berada di satu negeri yang jauh dari kota Makkah, sementara di Makkah ternyata sudah ada peristiwa di saat mana Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memproklamirkan dirinya sebagai Nabi dan Rasul. Sayyidina Abu Bakar pun sudah ikut ke dalam Islam. Dan pada saat itu Talhah bin Ubaidullah At-Taimi radhiyallahu anhu sedang berada di satu jamuan. Datanglah seorang yang ahli kitab bercerita dan mengumumkan, siapa di antara kalian yang berasal dari tanah yang suci. Sang tokoh tadi ketika mengumumkan itu berketepatan sahabat yang mulia Talhah bin Ubaidullah berada di sampingnya. Maka Talhah bin Ubaidullah pun datang menghampiri sang orang tua tadi. Saya dari kota suci tersebut. Apa kata sang orang tua? Apakah engkau sudah tahu bahwa di kota suci tersebut ada orang yang bernama dengan Ahmad? Talha tidak tahu. Siapa itu Ahmad? Dilanjutkan. Ahmad itu Ibnu Abdullah, Ibnu Abdul Muttalib.
Maka ketika disebut nasabnya Nabi, maka Talha pun mengenal. Iya, saya kenal dia. Apakah ada di tengah-tengah kalian yang bernama tersebut? Ada. Cepatlah engkau pulang ke negerimu. Jangan sampai engkau ketinggalan. Sebab di sana sudah ada Nabi yang telah diutus oleh Allah. Maka penasaranlah Talha bin Ubaidullah. Akhirnya beliau pun bergegas meninggalkan negeri tersebut, pulang ke Mekah. Ketika pulang ke Mekah, sampai di rumah, beliau bertanya kepada keluarganya, apa yang sedang terjadi di kota Mekah? Oh, kata keluarganya, Muhammad mengaku sebagai Nabi. Apa benar seperti itu? Iya, benar. Dan Abu Bakar pun sudah ikut kepada ajarannya. Lantas semakin penasaranlah Talha bin Ubaidullah. Beliau pun berangkat ke rumah sepupunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lantas dia bertanya, ya Abu Quhafah, apa benar Muhammad mengaku sebagai Nabi? Ya, dan aku telah ikut seruannya. Maka melihat sahabatnya ini sudah masuk ke dalam Islam, dan beliau begitu paham bahwa Sayyidina Abu Bakar adalah merupakan orang yang paling paham terhadap nasab Quraisy. Kemudian kejujurannya juga sangat dikenal. Piawai dalam berdagang, dalam berbisnis. Yang mana kesemuanya itu menjadi catatan tersendiri bagi Talha bin Ubaidullah. Sehingga pada akhirnya Talha bin Ubaidullah pun asbab daripada dakwah yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau pun masuk ke dalam Islam dan tercatat sebagai orang yang pertama dan termasuk dalam kelompok as-sabiqun al-awwalun. Dan Talha bin Ubaidullah merupakan orang keempat yang masuk ke dalam Islam, asbab daripada dakwah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika sudah masuk ke dalam Islam, maka dibawalah di hadapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun di usia 15 tahun mengaku sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam perkara-perkara apapun beliau sangat dikenal sebagai seorang yang dermawan. Hartanya berlimpah, seorang pedagang yang kaya raya, pedagang yang sukses, dan dermawan, dan kedermawanannya itu membuat beliau mendapatkan gelar-gelar terbaik dari penduduk kota Makkah. Rasul memberi gelar beliau sebagai Talha Al-Fayyad. Kemudian sahabat yang lain memberi gelar dia sebagai Az-Zawad. Kemudian ada lagi memberikan gelar Talha Al-Khair, Talha yang baik. Nah, kesemua gelar itu menunjukkan bahwa kedermawanan beliau yang sangat luar biasa. Tidak ada orang susah yang tak disawer. Tidak ada orang yang miskin tak mendapatkan harta daripada Talha bin Ubaidullah. Keuntungan yang berlipat ganda. Pernah satu hari dikisahkan oleh istri beliau. Beliau tak bisa tidur, baru saja menjual sebidang tanah dengan harga yang begitu tinggi. Kemudian uang tadi disimpan di rumah. Malam harinya beliau tak bisa tidur. Ketika ditanya kenapa beliau tak bisa tidur, dia katakan, aku masih teringat dengan hartaku ini. Apa kata sang istri? Kalau begitu, engkau bagi-bagilah hartamu. Maka dibagi-bagikan beliau seluruh hartanya, barulah beliau tenang. Satu hari ada orang datang kepada beliau dengan meminta kepada Talha bin Ubaidillah, ya Talha, aku adalah merupakan kerabatmu. Dari suku ini, dari bani ini, keturunan ini, dan kita masih satu kerabat. Satu-satunya orang yang meminta dengan menunjukkan kekerabatan itu, inilah orangnya. Maka apa kata Talha? Engkau ingin apa? Aku memiliki tanah yang baru kubeli dari sahabatku dengan seharga 30 dinar, 30.000 dinar. Kalau engkau mau, ambillah semuanya. Atau kalau engkau tak mau, aku akan jual itu dan uangnya engkau ambil secara keseluruhan. Maka kerabatnya tadi katakan, aku hanya membutuhkan uangnya. Dijual tanah itu, dan kemudian uangnya tadi diserahkan secara keseluruhan kepada yang meminta. Masya Allah, tabarakallah, kedermawanan yang sangat luar biasa. Maka disinilah sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
di saat Talha bin Ubaidullah yang begitu terkenal dengan kedermawanan, maka beliau juga memiliki keberanian sangat luar biasa. Di dalam peperangan-peperangan yang langsung dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau tak ikut dalam perang Badar. Kenapa tak ikut? Sebab Nabi mengamanahkan beliau untuk menjaga perbatasan di wilayah Syam. Strategi Nabi dalam peperangan, supaya musuh tak masuk dari luar, membantu kekuatan musyrikin Mekah. Maka tugas itu diberikan kepada Talha bin Ubaidullah. Nah, ketika peperangan Badar sudah selesai, pulanglah Talha bin Ubaidullah, dan Nabi pun memberikan harta ghanimah kepadanya. Sebab dengan tugas tersebut, meskipun beliau tak berperang, maka pahala peperangan Badar tetap beliau dapatkan. Dan harta ghanimah itu ternyata ada bagiannya disisakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Talha bin Ubaidullah At-Taimi radhiyallahu anhu. Masya Allah, tabarakallah, sebuah keteladanan yang sangat luar biasa. Baru dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, hadirin pemirsa Al-Wasliyah semua channel yang dimuliakan oleh Allah, sebuah kisah yang sangat heroik daripada sahabat yang mulia ini. Di dalam peperangan Uhud, kita tahu bahwa sesungguhnya posisi muslimin pada saat itu di awalnya sudah menang. Sebab seluruh mereka patuh dan loyal terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi. Sehingga ketika kemenangan sudah Allah berikan di masa awal, dan musyrikin Mekah terkala itu, mereka meninggalkan harta-harta mereka di lembah-lembah tersebut, dan mereka pun mundur, tidak berada di tengah-tengah medan pertempuran. Melihat posisi seperti ini, maka pasukan ini, pasukan tadi, ternyata mereka tergiur dengan harta yang ditinggalkan. Sebab sudah tak ada lagi penghuninya, sebab sudah tidak ada lagi orang yang menjaganya. Maka pasukan memanah yang disiagakan Nabi selama 50 orang. Maka hadirlah fitnah di situ. Banyak yang kena ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka pun turun meninggalkan posisi yang pada awalnya diposisikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan, jangan kalian turun, tetap pada tempat kalian. Tapi mereka tetap melakukan itu. Akhirnya apa terjadi? Disitulah serangan balik yang dilakukan oleh musyrikin Makkah. Musyrikin Quraisy menyerang balik pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kocar-kacirlah pasukan ini. Orang-orang yang terkena fitnah, orang-orang yang munafik di dalamnya, mereka lari meninggalkan medan pertempuran. Ada yang mati syahid, terbunuh. Dan sampai kondisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di dalam serangan gempuran daripada musuh. Beliau berada bergerak sendiri, geraham beliau patah, kemudian kaki beliau terluka, kening beliau berdarah, dan disitulah peran daripada anak-anak muda ini. Di situ ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di situ ada Zubair bin Awam, dan di situ ada Talha bin Ubaidullah. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka semua ini adalah merupakan penjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari gempuran musuh-musuh tadi. Anak panah melesah sedemikian kencang dan begitu banyaknya mengenai tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi katakan, siapa yang akan berangkat untuk melawan mereka? Kata Talha bin Ubaidillah, saya ya Rasulullah, saya akan melindungi engkau. Kata Rasul, jangan. Maka ada yang lain yang menyebutkan dirinya, silakan engkau ke sana. Dan Ubaidullah ibnu Ubaidullah, Talha bin Ubaidullah, berada dalam posisi melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam peperangan Uhud tersebut, tidak kurang daripada 70 luka menganga di tubuh daripada Talha bin Ubaidullah akibat sayatan pedang, akibat lesahan anak panah yang telah dilakukan oleh musuh-musuh agama pada saat peperangan Uhud terjadi. Sampai-sampai tangan beliau pun terputus, jari jemari beliau pun terputus, mempertahankan supaya anak-anak panah tersebut tidak mengena kepada tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau betul-betul menjadi tameng Nabi.
Maka disitulah dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Talhah wajib masuk ke dalam surga. Masya Allah, tabarakallah. Maka beliau termasuk 10 sahabat yang dikatakan Nabi dijamin masuk ke dalam surga. Lihat perjuangan mereka. Ternyata di antara 10 sahabat yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis beliau yang suci tersebut, ternyata nama-nama itu, peperangan Uhud itulah yang menjadi bukti loyalitas mereka dalam rangka untuk menjaga keselamatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai punggung Talha habis, tidak ada lagi tempat kecuali ada bekas-bekas peluru di situ, ada bekas-bekas anak panah di sana, di depan, di belakang, kaki beliau, tangan beliau, sampai-sampai putus ditebas pedang musuh untuk menjaga keselamatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjatuh bangkit, jatuh bangun, jatuh bangun. Dan itu yang dilakukan oleh Talha bin Ubaidullah sebagai bentuk loyalitasnya kepada agama ini. Beliau tak lagi mempedulikan tentang dirinya, tapi beliau begitu peduli dengan keselamatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keselamatan Nabi merupakan target utama yang ada di dalam benak para sahabat radhiyallahu anhu. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku, pemirsa Al-Wasliyah semua channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah perjuangan daripada Talha bin Ubaidullah At-Taimi radhiyallahu anhu. Seorang pemuda yang dermawan, sosok pemuda yang pemberani di dalam medan-medan pertempuran, dermawan dengan hartanya, dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika beliau meninggal dunia, beliau meninggalkan harta yang begitu banyak, padahal sedekahnya sangat luar biasa. Ternyata sedekah yang begitu banyak dikeluarkan oleh Talha bin Ubaidullah bukan membuat beliau semakin susah dan semakin kering hartanya, tapi justru semakin basah, semakin tumbuh, semakin subur, semakin banyak. Ini teladan kita, ini potret kita, wahai sahabatku yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun kita, ketika kita menyumbangkan harta kita dalam bentuk apapun, sedekah, infak, wakaf, hadiah, hibah dan lain sebagainya, ya kita percayalah itu kan tetap tumbuh dan bertumbuh, tetap tumbuh dan berkembang, sampai pada akhirnya kita tak tahu lagi berapa banyak balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal yazdad, maka bertambah, dan penambahan tersebut bukan menurut logika akal kehidupan kita, tapi itu merupakan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita gemar berinfak, mari sama-sama kita budayakan berwakaf, sebab wakaf telah mampu membuktikan melahirkan sebuah peradaban. Al-Jam'iyatul Wasliyah sebagai wadah perjuangan kita, sebagai wadah bagi kita, ada dakwah di dalamnya, ada pendidikan di dalamnya, ada sosial di dalamnya, ada kaderisasi di dalamnya, dan di dalamnya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu juga ada pemberdayaan ekonomi keumatan. Maka mari sama kita dukung, kita salurkan harta-harta kita lewat wadah yang tepat dengan karya-karya yang sudah ditorehkan oleh Al-Jam'iyatul Wasliyah di pelosok-pelosok negeri, terutama di provinsi Sumatera Utara ini. Mari sama-sama kita jadikan sahabat yang mulia Talha bin Ubaidullah At-Taimi radhiyallahu anhu sebagai teladan dalam hidup dan kehidupan kita. Sosok pemuda di bawah bimbingan Nabi, masuk Islam usia 15 tahun, berjuang dengan hartanya, berjuang dengan tenaganya, betul-betul implementasi Al-Quran surah As-Saff ayat 10 dan ayat 11. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi usia ikhtiar dakwah kita, dan semoga dakwah ini tetap kita kayuhkan meskipun kita sendirian tegak berdiri di hadapan khalayak yang ramai. Jayalah Al-Jam'iyatul Wasliyah, jayalah dakwah Islam, dan mari dengan dakwah kita bangun peradaban dengan mencontoh generasi terdahulu yang telah terbukti mampu melahirkan peradaban yang mulia. Nusrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.